Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kedua kita ya di mata kuliah studi software hadis ya. Pada kesempatan kita kali ini saya akan sebagaimana yang sudah tertera di RPS ya teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan sampai nanti di pertemuan yang keempat ya terkait dengan penggunaan atau praktek operasional mausu'ah al-hadis kayak gitu. Jadi bagaimana sih operasionalnya, bagaimana kita mencari hadis, terus kemudian menu-menu apa saja yang bisa kita pergunakan di sana, terus kemudian bagaimana kita mentakhrij hadis. Nah, itu nanti kita akan sampai ke pertemuan 4 nanti. Nah, nanti teman-teman semuanya saya harapkan juga nanti membuatkan konsep yang sama ya. Bisa menggunakan video seperti ini, live streaming boleh, nanti kemudian diupload di YouTube ya. Kalau nanti takut saat kuliah sinyalnya nggak bagus gitu kan, bisa diupload ketika nanti dapat di wifi, nanti teman-teman dibagikan linknya saja gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi istilahnya video tutorial lah tadi. Karena capaian pembelajaran kita di studi software hadis ini, di samping kita mengetahui sejarah hadis ya, dari sejarah bagaimana hadis itu terkodifikasikan sampai kemudian di era digital sekarang. Begitu juga nanti kita bisa mempraktekkan. Jadi kan di era sekarang itu kan kalau kita sebagai ahli hadis ya teman-teman di sini kan sebagai ahli hadis, jadi harus bisa sigap gitu loh ketika kita misalkan di era pandemi sekarang, ternyata tersebar banyak sekali hadis-hadis yang ada di media sosial lah. Padahal kualitasnya kita nggak tahu. Maka kita harus bisa melakukan takhrij hadis dengan cepat. Caranya bagaimana ya? Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi atau software-software. Nah, ini sangat sangat membantu sekali kita untuk minimal kita bisa melihat standar kualitas hadis ya. Karena kita sudah mengetahui ulumul hadisnya ya, rijalul hadis, takhrij hadis, bagaimana menentukan hadis sahih mana, hadis hasan itu yang bagaimana, hadis dhaif itu yang bagaimana. Kita sudah tahu ilmunya. Nah, dengan kita menggunakan software ini kita bisa melihat kualitas hadis itu. Oke, saya akan memulai dengan apa namanya. Jadi kita kalau di laptop teman-teman itu terinstall Windows-nya itu adalah Windows 10 dengan 64 bit ya, maka aplikasi atau software mausu'ah al-hadis syarif ini tidak bisa dijalankan. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa menjalankan software itu? Ya, kita menginstal namanya VirtualBox ya. VirtualBox ini tampilan di apa namanya Windows XP ya. Karena mausu'ah hadis syarif ini akan bagus tampilannya, akan bahasa Arabnya akan mudah terbaca ya, font-fontnya bahasa Arabnya mudah terbaca kalau kita menggunakan Windows XP. Padahal kan kalau laptop-laptop zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi itu yang namanya Windows XP ya. Jadi seperti itu lah, agar kita bisa terinstall mausu'ah kita di laptop kita, maka kita menggunakan apa namanya Windows XP, tapi dengan cara VirtualBox. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya VirtualBox, terus kemudian itu. Oke, kita akan menjalankan. Ini saya sudah masuk di VirtualBox, saya akan masuk ya. Terus kemudian kita bisa menginstal. Nah, ini kemudian sudah muncul ya. Jadi teman-teman, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal kemarin ya, di pendahuluan, ini adalah salah satu software hadis yang sangat jadul sekali, makanya kemudian menggunakan Windows XP ya.
Oke, ada beberapa fitur yang bisa kita lakukan di Windows ini. Ada Kutubutis A, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Dawud, Majah, Ahmad, Malik, dan Darimi. Ada beberapa fitur ya. Kemarin sudah sempat saya ada Rokmul Hadis ya. Setiap setiap kitab ada di Bukhari, di Nasai. Tinggal kalau kita tahu Rokmul hadisnya, nomor hadisnya kita bisa langsung tulis di sini. Misalkan di Bukhari, misalkan kita dengar ceramah nih, dia menjelaskan tentang di Bukhari hadis yang ke 10 misalkan. Benar nggak gitu hadis yang 10 berbunyi seperti itu? Langsung kita buka. Hadis yang ke 10, hadasana Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qurasi qala hadasana Abi qala hadasana Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayul islami afdal qala man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Ya, ini hadis yang ke-10. Apakah betul seperti itu yang dia katakan? Nah, ini kita bisa langsung kecek di situ. Ini dia, itu Rahmul Hadis. Itu di beberapa ini juga seperti itu. Tinggal di Kutubutis A, misalkan di Ad-Darimi, hadis yang kesekian kesekian kita bisa buka itu. Terus kemudian ada At-Tabwib. At-Tabwib itu terkait dengan babnya. Kalau di kitab Sahih Bukhari itu ada bab Badul Wahyi, al-iman, al-wudu, al-ghusl, haid, tayammum, as-salat, dan lain sebagainya. Iman itu ada, kalau kita klik ada Bunyal Islam ala khamsin, umurul iman, dan lain sebagainya. Nah, ini tematik ya. Hadis yang sesuai dengan tema-tema tertentu yang ada di Sahih Bukhari. Di Muslim misalkan ada al-muqaddimah, al-iman, at-tahara, al-haid. Misalkan kita mau meneliti tentang hadis-hadis haid, misalkan apa saja yang ada hadis-hadis haid di Sahih Muslim, maka kita tinggal buka saja di haid, terus kemudian ada di sini ada al-mubasyarah al-haid fawqal izal, misalkan seperti itu. Bagaimana mubasyarahnya seorang yang haid di atas izar gitu kan. Hadasan Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarona qala akhrani hadatsana Jarir an Mansur an Ibrahim an Aswad an Aisyah qalat kana ihdana idza kanat haidan amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'taziru bi izarin summa yubashiruha, kan gitu kan. Fata'taziru bi izarin, ya pakai penutup lah dengan itu, summa yubashiruha. Kemudian kalau sedang haid ya boleh mubasyarah ya, ini bagi yang sudah menikah boleh mubasyarah, tapi fauqa izar. Fata'taziru, maka kemudian dia menggunakan izar, biizarin kelawan izan, summa yubasiruha, kemudian mubasyarah ya. Jadi seperti itu. Jadi gampang sekali kalau teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini ya, itu kemudian bisa melihat tematik hadis di satu kitab hadis ya. Tidak perlu yang buka-buka kitab-kitabnya yang langsung itu, seperti itu. Oke, itu terkait tab web ya. Ada banyak sekali, nanti teman-teman bisa melihat itu. Nanti kita coba praktek sedikit-sedikit ya. Saya jelaskan dulu ininya apa, menu-menunya. Terus kemudian ada atrof ya. Atrof kemarin sudah saya jelaskan ya. Sedikit saya jelaskan. Di sini al-atroful hadis ya. Dari 9 kutub ini ada di sini ada 4 pilihan. Ada khulasah, ada mukhtasar, ada bidunil mukarrarat, ada jami gitu kan. Di sini ruwatus sanad, ada kullu ruwat, ada thiqah. Nah, maksudnya apa? Di bab atrof ini nanti ada 4 pilihan. 4 pilihan ini menunjukkan fungsinya. Kalau al-khulasah ini fungsinya itu fungsi yang paling sederhana. Biasanya digunakan hadis-hadis yang dipakai untuk ceramah-ceramah di masyarakat gitu kan. Jadi hadis-hadis yang populer, yang sedikit. Kalau dulu kita pernah belajar mungkin ya Arba'in Nawawi, itu hadis-hadis yang seperti itu, yang khulasah, yang ringkasannya ringkasan ya, istilahnya seperti itu. Karena jadi yang disarikan adalah hadis-hadis
yang umum saja yang untuk belajar di masyarakat. Ya, misalkan di Al-Bukhari yang di Al-Khulasoh dengan kullu ruwat. Kullu ruwat ini semua rawi ya, baik itu yang siqah maupun yang tidak. Karena bisa jadi di satu riwayat, di satu hadis itu ada yang rawinya tidak siqah gitu kan. Nah, ini ada berapa? Sekitar ada 70. Ya, contohnya aja ya, hadis nomor 1 itu biasanya dipakai, hadis nomor 2 misalkan. Hadis yang nomor 1 tadi ya innamal a'malu binniyat. Kalau hadis yang ke nomor 9 hadasana bi Iyash gitu kan. Wa qala Abdul A'la an Dawud an Amir an Abdullah. Mana ini hadisnya? Sami. Qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiruna man hajara ma nahallahu anhu. Wah, ini kan hadis yang populer ya. Sering kita dengar ketika di ceramah-ceramah bahwa muslim itu ya man salima, yang disebut seorang muslim itu ya man salimal muslimun, yaitu yang baik terhadap muslimnya, min lisanihi dari lisannya, wayadi dan tangannya, wal muhajirun dan muhajir itu man hajara mana Allah. Orang yang hijrah itu adalah orang yang berpindah dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu. Nah, itu adalah hadis-hadisnya. Nah, nanti akan saya jelaskan apa di sini. Ini menu apa saja. Ada ar-ruwat, ada tahlil, al-maudu, al-atraf, at-takhrij, jami'ul matni, as-sanad, asyarahu, naqlun nas, taba'ah gitu. Itu nanti akan saya jelaskan ya. Ini kita cari yang di sini dulu aja. Itu ya. Jadi terus di sini ada yang hadis yang ke-23 ya. Hadis-hadis yang umum lah al-khulasoh ini. Da'hu fa innal haya'a minal iman gitu kan. Ini misalnya marra ala rajulin minal ansar fa wa ya'idu akhahu fil haya'i gitu kan. Jadi itu. Terus kemudian ada hadis-hadis yang lain. Ini tapi ini kualitasnya masih yang kullu ruwat. Kalau kita menggunakan siqah misalkan ya, ada berapakah hadis yang siqah yang kategorinya adalah khulasoh ya, maka cuman ada 51. Apa saja hadis nomor 1, hadis nomor 9, 23 ya, ada beberapa hadis yang terbuang ternyata karena perawinya tidak siqah ya kan. Nah, kayak gitu. Itu kalau kita menggunakan khulasoh. Mukhtasar bagaimana? Kalau khulasoh di Muslim misalkan, contohnya khulasoh di Muslim dengan kullu ruwat ada berapa? Ada 90 hadis yang familiar ya. Itu ada 90 hadis yang familiar misalkan. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair, hadatsana Sa'id bin Ubaid, hadatsana Ali bin Rabi'ah qala ataitul masjidah wal Mughirah amirul Kufah qala faqala al Mughirah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kadiban alayya laysa ka kadibin ala ahadin faman kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Gitu. Barang siapa ini berbohong alayya kepada saya atau mengatasnamakan saya, ini biasanya konteksnya adalah hadis maudhu ya. Ada yang melakukan hadis maudhu, membuat hadis ya. Ada beberapa riwayat yang menggunakan asbabul wurudnya itu. Bagaimana orang yang membuat hadis dan disandarkan kepada Nabi ya, falyatabawa maq'adahu minan nar, dan dia sudah membuat singgasananya di dalam neraka, istilahnya seperti itu. Oke, itu ya. Itu di Sahih Muslim ada 91. Terus kemudian kalau kita menggunakan yang siqah ada berapa? Kita menggunakan yang siqah ternyata cuma ada 59. Tadi 91 ya. Hadis yang ke-5 tadi sudah ada, hadis yang ke-10, kemudian ada beberapa yang terbuang. Kalau kita menggunakan mukhtasar
itu adalah ringkasan. Nah, biasanya ringkasan ini saya kurang tahu ya definisi ringkasan, kenapa harus apa namanya, standarnya apa juga saya juga belum tahu, cuman itu adalah mukhtasornya. Di mukhtasor itu ya, kalau di Sahih Muslim ada 1800, itu yang kulur ruwat, yang fiqh saja ya, yang kulur ruwat ada 2500. Kalau di Bukhari, kalau yang mukhtasar yang kulur ruwat ada 1500, ya lebih sedikit ya karena mungkin lebih selektif ya. Kalau di Athiqahnya itu ada berapa? Ada 1200, lebih sedikit ya. Itu terus kemudian bidunil mukarrarat ya, kalau di Muslim, kalau di Tirmidzi, yang di Malik misalkan di Mukhtasar itu ada berapa? Untuk bulu ruwatnya ada sekitar 600. Kalau yang fiqhnya berapa? Kalau yang fiqhnya ada sekitar 500. Itu ya. Jadi kita bisa menggunakan. Kalau yang bidunil mukarrarat ini yang di dalam kitab Bukhari biasanya kan ada tuh satu hadis, kemudian ada di bab mana, bab A, bab B, bab C gitu kan. Jadi lah kalau yang bidunil mukarrarat ini jumlah hadis yang tanpa diulang-ulangi. Nah, yang kulur ruwat di Bukhari ada berapa? Ada sekitar 200-an, 2300. Kalau yang fiqh ada berapa? Untuk yang fiqh ada 1900. Jadi ini hadis-hadis yang tanpa pengulangan. Nah, tapi kalau yang di Al-Jami' ini semua, baik yang ada pengulangan, yang ada di kitab Bukhari itu ada berapa hadis? Ada sekitar 8000. Berarti ya sekitar diulang, ada yang hadis yang ulang-ulang itu ya sekitar ada 4000-an ya. Ada 4000-an. Kalau yang fiqh ada sekitar 5000. Ya, jadi ya kalau di sekian, sekitar itulah gitu kan. Nah, kalau yang di Faharis ini adalah kalau di sini ada Al-Qur'an Al-Karim, Al-Atraful Hadis, Al-A'lam, Ar-Ruwat, Al-Faharis, Tirmizi, ya, Al-Aqwal. Maksudnya adalah di sini adalah di dalam hadis itu kan biasanya ada ayat-ayat Al-Qur'an. Terus kemudian ada macam-macam hadis, ya kemudian ada nama-nama ya. Kemudian ada para perawi ya. Sebab ada aqwal. Di sini ada al-abiyat as-sar'i, ada al-aqwal musannifin, ada al-aqwal talamid misalkan al-a'lamul rasul ya, al-a'lamul anbiya, ada siapa saja ya. Misalkan Badul Wahyi ya, Nuh ya kan. Di sini dijelaskan kalau kita misalkan menjelaskan tentang nabi-nabi gitu di dalam hadis gitu kan. Nabi-nabi di dalam hadisnya tinggal kita klik saja ini alam ya, misalkan malaikat di dalam hadis ya, tinggal asmaul malaikat ya. Di sini ada beberapa ya, ada Badul Wahyi juga ya, ada Jibril ya. Terus kemudian ada apa lagi di sini? Ada Jibril juga ya, di hadis yang lain misalkan hadis iman ada Jibril wa Mikail ya. Jadi kalau kita mau menggunakan malaikat di dalam hadis ya gampang sekali dengan menggunakan aplikasi ini gitu kan. Terus Asmaul Rasul misalkan Babul Alam misalkan itu Muhammad ibnu Abdul Muthalib ya kan, lain sebagainya. Nah itu terus ambilnya Al-Quran, ayatul Quraniyah misalkan, ayatul Quraniyah apa saja di sana. Nah di sini kan ada hadis yang mengandung wa qaulullahi azza wa jalla dzikru inna wahayna ilaika kama wahayna ila nuhi wan nabiyyin min ba'dihi gitu. Jadi ada hadis yang mengandung ayat-ayat Al-Quran ya, ada lam, ada ruwat, ada aqwal, misalkan aqwal musannifin di Al-Bukhari misalkan. Ini musannif babul qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam bunal islamu ala khamsin wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu qala Allah taala. Ini adalah perkataan yang musannif
yang dikasih tanda warna seperti ini itu adalah perkataannya musannif ya. Jadi kita bisa langsung ngecek apakah itu hadis ataukah qaulul musannif ya. Jadi kita bisa sangat hati-hati ketika belajar tentang hadis ya, oke itu ya. Sekarang saya mau tunjukkan kalau kita mau misalkan yang sering, karena kita masa pandemi ya, masa pandemi kita mau mencari hadis tentang pandemi misalkan, hadis-hadis apa saja yang tentang pandemi. Kemudian kemarin hadis tentang anjuran untuk berdiam diri di rumah ketika masa pandemi kan gitu ya. Tinggal coba saja. Nah, ini caranya bagaimana? Coba kita klik al-bahsu. Nah, al-bahsu as-sorfi. Misalkan al-bahsu sorfi itu kita em, mencari hadis-hadis yang sesuai dengan lafat-lafatnya. Kita cari coba. Kita menggunakan, oke, saya coba kita ketik dulu. Oh, bentar. Kita biasanya ada taun ya. Kemudian ada apa lagi, bahasa yam kusu misalkan. Taun, bentar, al yam kusu misalkan. Nah, ada kan ketemu apa hadisnya, ada 6 hadis. Misalkan kita buka satu aja yang Bukhari ya. Nah, dari kata-kata ada taun di sini, ada taun wa yambusu. Hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Dawud bin Abi Furath, hadatsana Abdullah bin Buraidah, an Yahya bin Ya'mar, an Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'un fa akhbarani annahu adabun yab'atsu ya adabun yab'atsuhu Allahu ala man yasha wa anna Allahu ja'alahu rahman lil mu'minin laisa min ahadin yaqa'u ta'un wa yamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajrin syahid. Gitu kan, bahwasanya ditanyakan tentang taun fa akhbarani annahu adabun yab'atsu, itu adalah adab yang Allah kirimkan kepada uh, orang yang beliau kehendaki kan gitu, orang yang Allah kehendaki ya, nahu jalahu rahmah, dan itu sebagai rahmat bagi orang mukmin. Laisa min ahadin yaqau ta'un wa yamkusu fi baladi sabiran ya, bagi orang-orang yang ketika terjadi taun itu ya tinggal di rumah dengan keadaan yang sabar, muhtasiban itu dengan penuh apa ya, dengan penuh prihatin, terus refleksi diri, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dia mengetahui bahwa ya itu semua adalah ketetapan dari Allah. Kalau dia melakukan itu illa kana lahu mislu ajrin syahid, yang melakukan itu bermuhasabah ya, refleksi diri di rumah saja daripada dia keluar ya, mislu ajrin syahid itu apa, merupakan ya, pahalanya itu bagaimana pahalanya orang yang mati syahid. Nah, itu ya, itu hadis yang mungkin sering kita dengarkan di era pandemi sekarang ini lah. Kira-kira eh, bagaimana apa namanya, bagaimana kualitasnya. Nah, kualitasnya bagaimana? Nah, kualitasnya adalah kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat ruwatnya. Ada berapa ini? Ada Musa bin Ismail, ada Daud bin Abi Furath, ada Abdullah bin Buraidah, ada Yahya bin Ya'mar,
ada Aisyah. Nah, kita bisa melihat kalau kita pernah belajar ilmu hadis, bagaimana syarat-syarat hadis yang sahih itu, ya kan? Maka hadis yang sahih itu harus yang perawinya ya sahih gitu kan, perawinya tersambung, itu sanad dan lain sebagainya. Itu sanad kita bisa lihat dari mana? Kita bisa lihat dari apa namanya, apakah misalkan apakah Musa bin Ismail dan Daud ini pernah bertemu. Nah itu, nah kita bisa lihatnya dari mana? Dari tarjamah, biografi kita bisa melihat nih Musa bin Ismail, tabaqatnya adalah sughra min atba, ya, dari tabi'in yang shogir, kunyahnya itu Abu Salmah, ya kan. Biladul iqamahnya Al-Basrah, biladul wafatnya Basrah, ya. Kita bisa melihat ya, biladul iqamahnya Basrah, terus tarikh wafatnya 223 Hijriah. Nah, kita bisa melihat nih, bandingkan kalau dengan Daud, ya. Ya. Kalau dengan Daud misalkan biladul iqamahnya Basrah, sama-sama orang Basrah. Musa bin Ismail dan Daud ini sama-sama orang Basrah. Biladul wafatnya 268. Nah, tinggal kita kurangi saja. 223 dikurangi 168. Ya, mungkin ketemunya sekitar 40-an. Jadi ketika Daud ini wafat, ini Musa ini umurnya sekitar 40 tahun. Jadi mungkin nggak misalkan Musa ini meriwayatkan hadis ini pada usia 40 tahunnya, mungkin sekali. Orang-orang zaman dulu kan bisa hidup sampai 60 sampai 70 tahun. Jadi masih mungkin untuk bertemu mereka berdua ini. Kemudian Daud dan Abdullah bin Buraidah misalkan. Abdullah bin Buraidah lahir wafat tahun 1015, ini tahun 1068, ya sekitar 40-an tahun. Mungkin nggak? Mungkin, gitu kan. Beladul iqamal hamsh, ya. Nah, ini bisa jadi ketemu secara umur, ya. Secara umur ketika Ibnu Buraidah ini wafat, ini baru umur 40 tahun. Bisa jadi sebelum itu mereka sudah pernah bertemu kan gitu. Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar dengan Abdullah bin Buraidah. Nah, ini Yahya bin Ya'mar ini wafatnya tahun 89. Abdullah bin Buraidah wafatnya tahun 100. Jadi sekitar 30-an tahun. Bisa mungkin. Nah, begitu juga ini Aisyah wafatnya tahun 5. Bisa jadi dilihat dari tarjamahnya ini mereka ya memang agak, kalau memang mau teliti ya memang harus dicek satu persatu, tapi secara umum seperti itu, ya. Terus kemudian ada suyukhnya, misalkan gini, kalau kita mau melihat Musa bin Ismail ini, apakah Daud bin Abi Furat ini adalah salah satu dari gurunya atau tidak? Nah, ini memang harus cek satu-satu. Nah, Daud bin Abil Furas, ya, berarti memang gurunya gitu. Jadi kalau memang gurunya berarti ada kemungkinan memang meriwayatkan dari gurunya kan, seperti itu. Ya, terus talamid, ya, ajar wa ta'dil. Misalkan Musa bin Ismail. Nah, ini ada beberapa jar wa ta'dil itu penilaian para ulama kepada para perawi ini kan, Abu Walid atau Yalisi, Yahya bin Ma'in, ya, ada Abul Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Sa'ad kan. Itu ya rata-rata komentarnya ya positif, asiqatus suduq, syukatul ma'mun, asiqah gitu. Memang rata-rata kita lihat ini juga siqah ya, siqah ya, Ahmad asiqah Aisyah minas sahabat kan gitu. Jadi ada kemungkinan ini dilihat dari segi periwayatan sanad dan rawi, ini termasuk yang sahih kan gitu lah. Kemudian kita lihat lagi, ya, kita lihat Jami'ul Mutunnya. Kalau tadi diriwayatkan dari Sahih Bukhari, ini dari Ahmad. Ya, kita lihat ini muqaranahnya. Nah, kita bisa lihat apakah ada perbedaan periwayatan atau tidak antara satu kitab dengan kitab yang lain, ya. Laisa min ahadin yatuyam kusufi baladi sabiran muhtasiban. Ya, kalau di Sahih Bukhari seperti itu. Kalau di Musnad Ahmad
yaqautu'an fihi wa yanqusu fi baladi sabiran muhtasiban annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla idza kana lahu mislu ajrin syahid. Hampir sama, gitu kan. Bedanya cuman di depan saja, anaha sa'alat nabi, ya, sa'altu Rasulullah, itu saja perbedaannya. Cuman selebihnya hampir sama, ya kan. Nah, ini yang penting lagi adalah sanad. Nih kalau kita mau ini takhrij ya. Kalau kita mau takhrij. Ya, takhrijnya di sini. Ada berapa sih hadis-hadis yang ada di sana, gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat ada 2 hadis ini. Ya, terus kemudian kita sanadnya. Alal mustawal atrof ini dari kalau alal mustawal atrof ini dari jalur ini satu, kan ada beberapa jalur tadi ya. Kalau hanya sekedar mustawal atrof ini jalurnya ini, tapi kalau alal mustawal kutubut tis'ah ini semua jalur ya. Dan kalau kita buka dulu alal mustawal atrof, nah, dan tadi ada 3 ya, ada 3 jalur. Ini semuanya diriwayatkan oleh masdarnya Sahih Bukhari. Ya. Ada 3 jalur di sini. Nah, kalau kita lihat yang mustawal kutubut tis'ah ada banyak. Ya. Ada banyak. Nah, ini warna-warna ini apa? Nah, ini penting harus kalian ketahui. Warna-warna ini menunjukkan kualitas dari perawi itu. Kita bisa lihat ini. Kalau yang putih, Aisyah ini adalah sahabat, agak gelap dikit, itu istiqotu siqoh, ya, derajatnya tinggi itu kan, siqoh, suduk. Nah kalau sudah hijau seperti ini, itu dia masih suduk, ya. Jadi kalau sudah hijau banget, itu biasanya kalau sudah hijau, biasanya kalau hadis itu sudah hijau seperti ini di jalurnya Abdus Somad ini dia kualitasnya hasan, tapi di jalur yang lain dia kualitasnya sahih, kan gitu ya. Tapi kalau dia lewat jalur Abdus Somad maka dia hasan. Nah kalau sudah sampai ke yang level merah seperti ini maka dia doif, bahkan kadzab ini sampai level maudhu ya. Nah itu, jadi kita mengetahui, jadi kita lihat saja ini hadisnya sahih apa tidak. Kalau dia diriwayatkan dari Ishaq bin Mansur atau Ishaq maka dia sahih ya. Tapi kalau diriwayatkan dari Abdus Somad maka dia hijau, maka dia hasan ya. Ya secara garis besar hadis ini hasan. Saya kira itu prakteknya, nih teman-teman bisa mempraktekkan sendiri ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini kita baru contoh satu ya. Nanti besok pertemuan depan kita coba utak-utak yang lain, ada beberapa banyak ini di sini. Ada khiyarat, ada al-masa'at, ada tadribiyah dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.